Halo, hai sahabat semesta, apa kabar semuanya? Baik dan sehat selalu ya. Dan senantiasa juga memilih untuk tetap bahagia. Kembali di channel ini kita berjumpa lagi dengan bacaan tarot dan oracle dalam temanya yang akan dia lakukan. Nah, bagaimana dengan pergerakannya sekarang? Nah, apa yang akan dia lakukan? Apakah sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Baik, sebelumnya seperti biasanya sebagai pengantar kita belajar filsafat sedikit ya, untuk kita juga sama-sama belajar untuk berpikir. Jadi manusia tidak hanya berdiam diri, harus bergerak dari being menuju becoming. Dari diam kemudian berproses, bergerak. Seperti tema pada hari ini, pergerakan, bergerak. Tidak diam aja tapi bergerak. Hal yang paling sederhana dalam hidup bila mana kita tidak stagnan. Di setiap waktu ada cara untuk mengatasinya, untuk bisa tetap tangguh dan tetap berjalan, bergerak maju adalah dengan mencari wawasan ilmu. Dan dengan mencari wawasan ilmu tersebut, maka kita punya banyak senjata karena ilmu adalah senjata. Seperti halnya dalam fakta keseharian, kita dihadapkan sebuah permasalahan ataupun problematika hidup, maka kita bisa mengeluarkan senjata kita, yaitu ilmu yang sudah dipelajari. Jika satu ilmu ini tidak mempan, maka kita punya cadangan ilmu-ilmu lainnya. Oleh sebab itu kita harus banyak belajar, memperbanyak wawasan ilmu. Bersemangat terus ya untuk terus belajar, perdalam wawasan ilmunya, oke? Kembali lagi, manusia tidak harus berdiam diri, harus bergerak dari being menjadi becoming. Jadi dari diam diri menjadi bergerak, berproses. Ada 3 potensi dasarnya. Yang pertama adalah kesadaran diri atau sadar mengenai tentang pengenalan diri, mengenai siapa dirinya, siapa aku, mauku bagaimana, inginku bagaimana, sebuah kehendak pribadi. Kemudian yang kedua adalah kebebasan, kehendak bebas, merupakan keputusan pilihan hak setiap individu. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas. Dari kesadaran, kehendak bebas, kebebasan, kemudian harus kreatif untuk bisa bergerak maju, berproses, tidak stagnan. Tentunya kita semua ingin satu perubahan yang lebih baik dan baik lagi dalam kehidupan sehari-hari, kan? Ingin sekali ada satu peningkatan dalam hidup, tidak terus berhenti melulu begitu aja, ya kan? Nah, untuk perubahan diperlukan suatu kreativitas. Oke? Manusia dibekali kekuatan imajinasi dan kreatif untuk bisa dimampukan untuk mengolah yang ada di alam dan hasilnya untuk kita semua, bukan untuk justru merusak alam. Nah, di dalam pergerakan ini berproses, ada istilah arousal fikir. Ini adalah buah pemikiran dari seorang filsuf bernama Ali Shariati. Beliau filsuf dari Iran yang pemikirannya mendasari revolusi Iran. Dilahirkan di tahun 1933 hingga meninggalnya di tahun 1977. Dibunuh oleh seorang mata-mata. Jadi hidupnya hanya berkisar kurang lebih 44 tahun ya. Nah, tentang arousal fikir ini adalah pengertiannya adalah tercerahkan, menjadi becoming. Itu tercerahkan adalah orang yang sadar akan keadaan kemanusiaannya atau human condition, sadar akan keadaan kemanusiaan di masanya. Kemudian sadar akan setting latar belakang kesejarahan dan kemasyarakatannya, juga memiliki rasa tanggung jawab sosial. Sedangkan tujuan arousal fikir pada saat itu di masanya membangkitkan kesadaran diri
dari rakyat jelata, karena hanya kesadaran dirilah yang mampu mengubah rakyat yang statis, berdiam diri, tertidur, dan bodoh menjadi memiliki kekuatan yang dinamis dan kreatif. Begitu dari filsuf Ali Syariati. Kembali kita pada bacaan tarot ya. Semoga tebaran kali ini bisa relate dengan filsafat yang diangkat pada saat ini. Oke, bacaan tarot dan oracle ini general atau umum ya. Energi banyak orang bisa resonate, bisa juga enggak. Jika tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Anggap sebagai hiburan, anggap sebagai wawasan yang positif, afirmasikan langsung, dan yang negatif dibuang saja. Fun reading ya, dan sifatnya timeless. Kapan saja dibuka, ditonton, maka bacaan ini tetap berlaku, tidak terbatas oleh waktu. Isofel ya, kita lihat ada siapakah dia ini yang akan dia lakukan. Siapakah dia ini? Energinya ya. Kartu pertama ada Message of Concern, kemudian Property, dan satu lagi ya. Siapakah dia ini? Wow, ada Official Person. Oke. Dia ini lagi memikirkan sesuatu, banyak sekali kekhawatiran merumitkan diri, lebih kepada soal finance ya. Dia khawatir akan jatuh miskin atau hidup yang kekurangan, padahal sebenarnya itu hanyalah seputar kekhawatirannya saja. Yang artinya ini kekhawatiran di luar batas yang tidak sewajarnya. Sudah menuju pada overthinking, yang mana tidak disadarinya, yaitu itu mulu yang dia pikirkan. Khawatir, dan khawatir. Satu ketakutannya dia, kekhawatirannya kalau hidupnya itu turun di bawah standar yang ada, atau telah dia patok standar khusus untuk urusan baik statusnya di masyarakat, juga urusan dalam hal keuangan pribadinya atau dalam keluarganya. Nah, tentang siapa dia? Dia adalah pria yang mature, minimal usianya sih di atas 35 tahun ya. Bila usianya berkisar 28 tahun ke atas, bisa juga ini energi pria yang matang. Kalaupun usianya muda, pastilah jiwanya matang karena tertempa banyak pengalaman hidup. Tapi ini lebih kepada pria yang sudah dewasa, usia 35 tahun ke atas. Dan pekerjaannya, dia kerja di sektor pemerintahan, bisa memegang suatu jabatan, ada jabatan khusus ya. Dia adalah seorang stakeholder. Dia pembuat kebijakan publik, dan setiap bersentuhan dengan publik, dianya di sini adalah pria yang terlihat bijak. Hanya ada di dalam zona nyamannya tersebut. Namun di luar itu, di dalam hatinya, di dalam kehidupan pribadinya, dia ada kekhawatiran dan ketakutan. Jadi sangat ironis, berbeda sekali. Yang sangat mendasarinya tentang kekhawatirannya dia ini, ketakutannya kalau nantinya akan hidup di bawah standar. Padahal itu adalah konsep atau standar yang dia canangkan sendiri, sehingga mempengaruhi kebahagiaan dia, di mana fokusnya adalah kemelekatan pada kebahagiaan yang datangnya dari luar, yaitu finance. Dia mengejar uang, mengejar status, mengejar hal-hal yang bisa diraih, dipegang. Baik, sementara itu dulu, nanti akan lebih dalam lagi kita buka kartu-kartu selanjutnya. Dan sekarang bagaimana, siapa kamu? Kita buka kartunya ya, siapa kamu? Ada kartu Opal Pace,
yang artinya darkness. Kemudian ini ada Horus, stability, dan ada Setted, fruitfulness. Kamu ini tadinya dalam area kegelapan. Bisa situasi hatimu saja yang lagi gelap selalu, yang selalu gelap tadinya dan atau sebelumnya, dulunya kamu hidup dalam siklus yang gelap atau dunia penuh toksik. Kemudian ya sekarang nggak lagi. Kalau dulu barangkali ya misalkan ini pekerjaanmu penuh dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan hatimu, hal-hal yang penuh dengan kamuflase, penuh tipu-tipu, bisa juga ini dunia maya. Jadi setiap harinya menyiksa hati, batin, dan apalagi tubuhmu juga ya, kena imbasnya. Kemudian berjalannya waktu, kamu mengalami suatu keseimbangan, stabilitas. Tentunya itu semua karena keputusanmu juga. Dan keputusan untuk bisa keluar hengkang dari kegelapan. Itu amatlah berat ya, memilih keputusan untuk keluar dari zona nyaman, karena di zona itu kamu sudah lama sekali dan merasa enjoy. Awalnya sulit bagimu, tapi kamu berhasil. Dunia toksik yang menurutmu zona nyamanmu itu bisa kamu tinggalkan. Dan syukurlah bahwa kamu sekarang sudah paham kalau dunia toksik itu hanyalah kebahagiaan yang semu, yang justru akan menyebabkan semakin masuk dalam area ketidakbahagiaan. Ya, dan kamu sudah stabil sekarang. Terlihat di sini sudah terjadi spiritual awakening, dan bagus di sini bahwa kamu telah dipakai semesta untuk berkarya. Dengan kreativitasmu ini, entah kamu di sini bekerja sebagai apa ini ya, light worker atau apapun itu, apapun yang kamu lakukan, semua kerjaanmu adalah buah yang layak dibagikan buat sesama. Kamu sungguh-sungguh telah berbuah, fruitfulness, dan bisa berbagi-bagi buahmu tersebut kepada sesama. Apa yang telah engkau dapatkan, maka kamu telah siap untuk membagikan kepada sesama. Iya, kamu sudah berbuah sekarang. Oke, kita lihat kembali dia yang di sini ya. Apa yang menghambatnya? Ada masalah apa dalam hidupnya sehingga stuck begitu? Ada kartu inner child. Oke, dia punya inner child. Ada kucing hitam, inner child. Ada masalah dengan inner child-nya. Dan apa yang akan terjadi sekarang ini? Yang terjadi pada saat ini dianya ini ada apa ini? Oh, ada clear, ada satu kejelasan. Dan ada energi apa ini? Oh, energinya pas sekali. Dia ada sapu terbang, ada practical magic. Dan yang terakhir ini adalah kartu community. Baik. Nah, kelihatan sekarang kenapa sih dia begitu khawatir sekali. Apalagi tentang keadaan keuangan itu ya. Pasti ada sesuatu ya, karena ada masalah di inner child-nya. Ada sesuatu yang terjadi di masa lalu. Ada luka batin yang ada di masa lalunya, masa kecil yang belum sembuh. Sehingga apapun yang di depan itu akan terasa melebih-lebihkan, karena sebagai imbas di masa lalu juga. Inner child-nya ini bisa berarti juga dia kurang perhatian dari keluarganya, dari orang tuanya, bisa juga dari lingkungannya yang memaksanya untuk bertindak harus lebih dewasa dari sebelum usianya. Jadi dia kehilangan masa kecilnya, masa remajanya, masa bahagianya di saat kecil. Atau bisa juga terlalu tinggi tuntutan atasnya pada saat itu mungkin nih ya. Kalau seorang anak selalu perbandingkan, di-compare dengan anak orang lain yang lebih pandai, dia pasti akan luka hatinya.
Atau mungkin juga latar belakangnya dari keluarga yang tidak mampu, maka dia harus ikut banting tulang untuk membantu ekonomi buat orang tuanya. Namun kalau dalam cerita ini, khusus di sini yang terbuka di kartu ini, bukan terlihat bahwa orang tua tidak mampu ya, cukup atau mampu bisa, tapi memang ada inner child di masa lalunya, yang artinya dia hidup di masa lalu dengan penyesalan dan kesedihannya, dan dia juga hidup di masa depan dengan kekhawatirannya. Dia tidak hidup di masa sekarang, dia membawa masa lalu dan hidup juga di masa depan. Penyesalan, kesedihan, dan kekhawatirannya terus-menerus harus dibenahi satu persatu, harus selesaikan inner child-nya. Jangan ada luka di masa lalu yang terus dibawa. Apalagi pekerjaannya di sektor selalu bertemu dengan publik. Memang sih tampak di depan halayak, depan publik dia terlihat bijak, tetapi hatinya dia muram durja. Dan sebenarnya dia intuisinya tuh kuat ya, tajam dan peka. Saat ini ada divine connection antara kamu dan dia. Semua udah diatur oleh semesta. Dan dia mengerti itu, dia menyadarinya. Dia dengan hati terbuka tentunya mengarah pada intuisinya. Dia pun tidak ingin hidupnya stagnan. Tidak ingin mandek, mengalami kemandekan. Terlihat dari kartunya ini ada sapu terbang. Sapunya bisa terbang cepat sekali kan ya. Ada practical magic, semesta telah bukakan pintu hatinya, tentunya semua dengan kerjasama, kerelaan hatinya untuk mau dibimbing. Ya, dia sedang diproses sekarang ini. Mengalami proses, di proses itu tidak enak, harus mengalahkan penjara yang ada di hatinya, penjara raksasa, yaitu egonya itu yang paling besar. Nanti ya setelah ini saya janji akan membahasnya di sesi berikutnya. Oke. Nah, di kartu community, kartu yang terakhir ini, dia yang harus dihadapkan dengan komunitas. Memang itu tanggung jawab dia dalam pekerjaannya sebagai public figure. Ini termasuk public figure ya, karena dia stakeholder, dia pejabat pemerintahan, entah pejabat apa itu, tapi memang ini bekerja di sektor pemerintah ya, pembuat kebijakan ya. Di dunia pekerjaannya dia dituntut demikian. Dia harus bijak, dia harus bisa menerima keragaman, yang artinya akan bertemu dengan khalayak banyak, berbagai macam orang, tipe orang tentunya ya. Nah, dalam pekerjaan ini sepantasnya kalau bisa memberikan hal yang terbaik buat khalayak atau publik, baik kebijakan-kebijakan yang konstruktif, demikian pula lah seharusnya dia bisa menerapkannya dalam dirinya sendiri. Sebentar, mau menjelaskan lagi tentang pekerjaan lebih spesifiknya lagi, bukan dalam hal pemerintahan saja, tapi seorang pejabat, yang artinya menjabat, memiliki jabatan, bisa dalam hal pekerjaan di sektor swasta, BUMN ataupun swasta juga bisa, atau berdikari juga bisa, namun memiliki jabatan atau sebagai pucuk pimpinan, memimpin atau sebagai kepala yang memiliki anak buah, demikian ya. Dia tidak ada masalah dalam hal pekerjaannya, hanya dia belum bisa untuk menginternalisasi dalam dirinya. Ada salah konsep tentang standar kebahagiaan. Itu semua akan tergantung dari pikiran. Bagaimana untuk bahagia sehingga tidak stres seperti itu. Tidak harus bahagia itu melekat akan sesuatu di luar sana. Contoh, melekatnya akan status atau kenyamanan finance. Oleh sebab itu dia khawatir sangat. Padahal kalau difilosofikan, kalau sudah dapat uang banyak, terus kaya, terus mau apa sih? Apakah bahagianya begitu? Pasti kurang lagi, akan ada lagi, pasti gelisah lagi, ada masalah lagi ya kan?
Oleh sebab itu, konsep kebahagiaannya ini yang harus dia rubah. Dia harus bisa merubahnya. Kalau orang lain itu bisa kok bahagia dengan meletakkan, saya maunya begini aja seadanya, bisa tuh. Misalkan begini, kalau orang ditanya, kamu pengen bahagia gimana bahagianya? Aku kepengen kaya raya, aku kepengen istri yang cantik, aku kepengen yang ini yang itu gitu. Tapi ada juga orang yang merasa begini juga enak, udah bahagia. Ada juga kayak gitu. Maka yang salah yang mana? Konsepnya yang harus dirubah sehingga bisa bahagia setiap harinya. Apapun dan bagaimanapun harus bisa bahagia dalam diri sendiri. Bahagia dengan cukup dengan apa yang ada di diri dulu. Tidak sedih, menyesal, ataupun cemas. Jalani semuanya, mengalir semuanya, tapi dengan prinsip. Dengan itu dia akan lebih bisa siap, makin siap berhadapan dengan sosial, dengan kecerdasan sosial yang benar. Bukan hanya teoritis saja, namun benar-benar matang, yang bisa telah diterapkan dalam kehidupan pribadinya juga. Baik, sekarang lihat ya keadaanmu sekarang bagaimana. Ayo, giliran kamu. Lihat ya, kamu sekarang bagaimana sih? Ada The Sun. Kartu pertamamu The Sun. Kemudian The Height. Kemudian ada Little Red. Dan yang terakhir ada The Moon. Kamu siap melaksanakan impianmu ini? Ayo, apa yang sedang kamu sembunyikan ya? Bukan hal yang negatif ini ya, tapi adalah hal kesiapanmu ya. Ternyata diam-diam kamu ini telah mempersiapkan hati mentalmu untuk bisa tampil lebih baik dan baik lagi. Tampil lebih baik dengan performa terbaik dari versi terbaikmu. Kamu ini makin positif ya. Kamu yang punya selalu berpengharapan dan jiwa juangmu ini tinggi sekali. Ini ada kartu The Height, ada yang tersembunyi, di mana jiwa juangmu tuh tinggi, kamu ini fight sekali. Kamu pantang menyerah orangnya. Apabila 7 kali jatuh, maka kamu akan bangkit terus. Gak peduli, kamu akan belajar dan belajar terus. Kamu selalu mau diproses. Kamu telah mengenal dirimu dengan baik, mengerti siapa dirimu yang sebenarnya, dan juga bagaimana mengantisipasi supaya hal yang negatif dalam dirimu itu tidak keluar, yaitu emosi-emosi yang manakala dulunya itu keluar tanpa bisa kamu kontrol, sekarang kamu bisa mengkontrolnya. Dan kamu juga selalu berusaha untuk let go supaya hidup tidak stuck aja ya. Tapi ada kekhawatiran ataupun pesimis dalam dirimu, namun segera kamu tepiskan jika itu muncul. Kamu selalu berusaha untuk sadar, dan semua dalam kontrol, dan kuncinya memang ada dalam pikiran. Nah, sekarang kita lihat ya apa yang akan terjadi buat kalian, apa yang akan terjadi dalam tempo yang dekat ini. Bagaimana pergerakan dia saat ini dan apa yang akan terjadi pada kalian. Kita buka dari kartu tarot ya. Ada Nine of Cups. Ada sebuah karma baik ya untuk kalian. Kemudian ada Ten of Wands. Baik, lanjut dulu ya, kita buka lagi. Ada kartu apa lagi ini? Ada The High Priestess. Kemudian ada Six of Cups.
ada the moon, dan three of sword reverse. Yang terakhir ya, untuk bottom of the deck-nya ada King of Pentacles. Adanya sebuah karma baik untuk kalian ya. Seperti halnya Wheel of Fortune, ada satu keberuntungan terjadi. Ya, hidup ini ibarat roda berputar. Siaplah dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Tidak akan orang itu selalu sedih-sedih terus dalam hidupnya, atau bahagia selalu gitu. Pasti ada problematika kehidupan. Harus bersiap ya. Ada kesedihan, ada kebahagiaan. Tapi tetaplah untuk memilih bahagia. Dan juga ini ada keberuntungan, ini ada kelimpahan materi ada, dan kesehatan juga semakin baik, vitalitas tinggi, stamina oke. Memang sih ada beban atau tanggung jawab yang besar ya, dikarenakan ada Ten of Wands ya. Banyak tanggung jawab yang ada, itu adalah efek dari eksistensi diri dalam pekerjaanmu. Semakin tinggi jabatan, maka juga semakin banyak juga tanggung jawabnya dengan sendirinya itu kan ya, konsekuensi logisnya juga. Oke, tapi jangan sampai terjadi stres, harus bisa manajemen ya. Apapun bidang pekerjaannya, semua itu ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab dalam rausan fikir, pemikiran dari filsuf ahli syariati ya, supaya tidak terjadi stagnan atau kemandekan, bahwa kita sebagai manusia itu harus tetap bergerak dari being menjadi becoming. Dan dalam keseharian di setiap aspek kehidupan, apalagi pekerjaan juga ya, harus bisa menentukan pemecahan-pemecahan rasional yang memungkinkan jadi pemanfaatan yang tepat atas sumber-sumber daya yang terpendam yang ada, baik di dalam diri maupun yang ada dalam lingkungan ataupun masyarakat atau di seputar kegiatan pekerjaan. Juga harus bisa menemukan sebab-sebab yang sesungguhnya dari keterbelakangan ataupun kebobrokan, juga kemandekan atau stagnasi yang terjadi dalam pekerjaan ataupun lingkungan. Oke? Serta juga harus bisa mendidik agar tidak terbuai, tertidur, tidak mandek. Harus bisa berbagi, membagikan apa yang bisa, sehingga lingkungan akan hidup, akan bergerak semuanya. Ada kolaborasi, ada kehidupan. Bergerak terus menuju lebih baik dan baik terus. Jadi di sini sebagai makhluk pribadi, gali ya potensi yang ada dalam diri. Harus ada kesadaran diri untuk mampu mengubah sekitar. Dari dalam dirilah harus memunculkan satu kekuatan sehingga ada dinamika yang lebih kreatif lagi. Harus dinamis, harus ada perkembangan yang lebih positif dan positif. Harus ada perubahan ya. Bergerak terus, oke? Semangat ya. Dan kemudian kalian di hari-hari ke depan ini ada ya rasa hampa karena kerinduan yang mendalam satu sama lainnya. Ada ini terlihat di kartu Six of Cup-nya ya. Kalian akan ada nostalgia, mungkin reuni. Ada yang mau berkonsiliasi, mungkin darinya ini ingin memulai hubungan kembali bersamamu karena ada divine connection. Ya, ini bukan hanya melulu soal-soal cinta ya, tapi juga buat kalian yang single, belum memiliki kekasih, apalagi berjeda dengan kekasihnya. Ya, kalian akan mendapatkan satu persahabatan. Ada kawan lama yang akan mendekat dan kalian akan menjalin persahabatan. Entah itu hubungan apa itu, persahabatan atau mungkin akan kolaborasi dalam hal pekerjaan, bisa banyak hal ya yang positif ya. Juga bagi kalian yang LDR, kalian telah merasa cukup
merasa cukup dalam hal cinta-cintaan, sehingga ini adalah momen yang serius buat kalian untuk meningkatkan level hubungan kalian lebih serius. Dan di The Moon di sini menunjukkan bahwa kalian lebih kepada intens lagi akan intuisi kalian, dan kalian bisa memadamkan kekhawatiran dengan berpikir yang positif. Karena semua itu ada dalam pikiran, bukan ada di luar orang, bukan di luar manusia, tapi dalam pikiran sendiri. Akan ada harapan-harapan yang bisa terrealisasikan karena di kartu yang terakhir bahwa sudah tidak ada lagi luka batin masa lalu, sudah sembuh. Dia sudah tidak akan membawa luka batin yang lalu. Dia sudah sembuh dan kalian bertemu dalam keadaan yang lebih baik lagi. Semua ini juga ada karena practical magic ya. Ada campur tangan dari semesta yang kembali mempertemukan kalian dengan hati yang telah dipulihkan. Dan kalian, terutama dianya, telah bisa mengatasi ketakutan-ketakutan, karena ketakutan itu hanyalah bersumber pada pikirannya sendiri. Nah, ini ada quote-quote yang menarik, yang baik sekali, menarik untuk disimak. Ketakutan itu apa? Ketakutan itu sebenarnya objeknya adalah bukan ketakutan itu sendiri, tapi ada yang lain. Engkau tidak takut kegelapan, tapi sebenarnya yang engkau takuti adalah apa yang ada di balik kegelapan itu. Engkau tidak takut ketinggian, tapi sebenarnya engkau takut jatuh. Engkau tidak takut pada orang-orang atau masyarakat, tapi sebenarnya engkau takut ditolak. Ada lagi quote lainnya, lagi ya. Sebenarnya engkau tidak takut mencintai, hanya saja engkau takut tidak dicintai balik. Sebenarnya engkau tidak takut untuk melepaskan, hanya saja engkau takut kehilangan. Dan satu lagi ya, quote yang menarik juga. Sebenarnya engkau tidak takut untuk mencoba lagi, hanya saja engkau takut untuk sakit karena alasan yang sama. Baik, yang terakhir kita buka dari kartu Oracle Angel. Kita lihat, kita baca ada pesan apa dari malaikat penjagamu. Pay attention to the red flags. Kemudian calling your soulmate. Dua lagi ya. Ada base chakra. Satu yang terakhir lagi. Ada pesan apa dari malaikat penjagamu? Ada pesan apa dari malaikat penjagamu? Oke, ada third eye chakra. Pesan dari malaikat penjagamu. Ya, perhatikan bendera merah ya, yang maksudnya perhatikan tanda-tanda yang ada di sekitarmu, ataupun harus lebih peka, sensitif terhadap alarm intuition. Ada intuisi, alarm intuisi, harus lebih peka ya. Jika ada kata hatimu mengatakan tidak, jangan terobos itu. Tidak semua hal-hal yang baik itu adalah benar, mesti dikaji ulang terus ya. Pertajam intuisinya dan lakukan hal-hal yang benar. Oke, kemudian dari Angel juga mengatakan bahwa dia itu adalah jodohmu. Mohonkan doa dan visualisasikan, itu akan menyatukan kalian. Juga doakan dia lagi diproses. Kamu lebih melangkah lebih ke depan, lebih jauh ke depan dibanding dia menyusul, dan energimu telah membangkitkan energinya. Jadi kamu lebih duluan spiritual awakeningnya, dan dia menyusul. Di sekarang ini tergugah dan bangun. Oke? Dan
Ini ada pesan lagi dari malaikat penjagamu. Base chakra, kamu harus memilih selalu ya pikiran-pikiran yang positif. Jauhkan hal-hal yang toksik. Terus harus sadar dan mawas diri, terus sadar dan sadar terus ya. Untuk melakukan perkataan-perkataan yang positif. Jangan sampai ada yang negatif keluar dari lidah bibirmu. Itu akan mempengaruhi kelimpahanmu. Oke? Semua kata-kata yang baik akan meraih hal-hal yang baik pula. Tentunya dengan tulus melakukannya. Ya. Kemudian pesan terakhir dari malaikat penjagamu, aman buatmu untuk melihat perpaduan cinta dalam segala bentuknya, seperti malaikat, aura, dan penglihatan-penglihatan lainnya. Kamu semakin spiritual ini. Latih terus ya. Hal yang baik-baik ini, berbuahlah selalu. Kamu sudah berbuah dan makin berbuahlah. Semakin lebatlah. Oke. Baik, sekarang kita lihat ya. Kita lihat barangkali ada inisial dari namamu, nama depan, nama tengah, belakang, atau family name. Bisa juga nama dari orang yang kamu fokuskan. Bisa juga inisial dari nama, hari lahir, bulan, juga jalan tempat tinggal, nama kota atau negara. Ada huruf X, X-ray, kemudian ada H, hotel, dan selanjutnya ada inisial E, Eko, kemudian ada S, Sierra, ada T, Tango, kemudian P, Papa, dan Y, Yankee, kemudian C, Charlie, ada juga L, 5, kemudian K, Kilo, Uniform, Universe, ada F, Fanta. Baik, sekarang kita lihat ya, ada angka berapa aja, mungkin angka tanggal lahir, bulan, tahun, angka jumlah usia, jumlah weton, nomor rumah, nomor telepon, nomor plat kendaraan, mungkin juga angka favorit, mungkin bisa juga tanggal kalian jadian. Ada angka 4, 85, 79, 47, ada 18, kemudian 24, 8. Saya bolak-balik ya. Sebab ada yang terbuka tadi. 33, 62, 89, kemudian 2 lagi ya. Ada 77, 1 lagi. Ada 60. Oke. Selanjutnya kita lihat ada sio apa aja, barangkali ada salah satu dari siomu ada di sini. Ada Aries, Taurus, Aries lagi, kemudian Leo, ada Cancer, Aries lagi, Leo lagi, kemudian ada Capricorn, kemudian Pisces, Scorpio, Sagittarius,
Leo lagi. Kemudian yang terakhir ada Virgo. Untuk sionya, barangkali ada siomu di sini. Ada sio kuda. Kemudian ada sio anjing. Selanjutnya ada sio naga. Ada juga sio tikus. Oke. Ada juga sio ular. Kemudian sio babi. 6 lagi ya. Sio apakah ini? Ada sio babi lagi. Kemudian ada sio kambing. Sio macan. Sio macan lagi. Kemudian sio anjing lagi. Kemudian yang terakhir ada sio ayam. Baik, sekarang tolong disiapkan ya satu pertanyaan. Dan pendulum akan mewakili alam semesta akan menjawabnya. Jika bergerak maju mundur artinya iya. Dan jika bergerak ke kanan dan ke kiri artinya tidak. Siap ya, mulai. Alam semesta tolong jawab pertanyaan dari para pemirsa atau penonton yang ada di sini. Jawab iya atau tidak. Baik, bergeraknya maju dan mundur artinya iya. Apapun pertanyaan dari kalian, maka jawabannya adalah iya. Terima kasih. Baik, sampai di sini ya bacaan tentang tema yang akan dia lakukan, pergerakan dan berproses. Sikapi dengan bijak ya, yang positif segera afirmasikan, visualisasikan, dan yang negatif buat kewaspadaan saja. Ambil yang positif dan buang yang negatif ya. Selebihnya anggap sebagai hiburan, fun reading. Sampai bertemu lagi di readingan atau bacaan selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaannya dan bye-bye, I love you.